Sahabat Irman Hidayah, pernahkah kita merasa sudah bekerja keras, tapi rezeki seakan tertahan? Padahal Nabi Muhammad SAW telah meninggalkan doa-doa singkat yang menjadi pembuka pintu rezeki. Doa ini mudah dihafal, bisa dibaca kapan saja, dan insya Allah mendatangkan keberkahan. Sekarang, mari kita pelajari 7 doa pendek yang bisa menjadi magnet rezeki. Dan semoga inilah jawaban atas keresahan yang kita rasakan selama ini. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar, semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Doa pertama yang menjadi pembuka pintu rezeki adalah doa paling sederhana, paling singkat, namun juga paling agung. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat yang begitu ringan diucapkan lisan, tetapi sangat berat timbangan pahalanya. Kalimat ini bukan sekadar pembuka surat dalam Al-Quran, tetapi juga merupakan kunci keberkahan dalam setiap amal dan aktivitas seorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, Bismillah, maka terputus dari keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya mengawali setiap langkah hidup dengan menyebut nama Allah. Tanpa menyebut nama Allah, amal yang kita lakukan akan terputus dari keberkahannya, meskipun secara lahiriah tampak besar dan hebat. Sebaliknya, dengan Bismillah, amal kecil sekalipun bisa menjadi besar di sisi Allah karena ada keberkahan yang melingkupinya. Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim adalah doa yang mengandung permohonan pertolongan kepada Allah dan pengakuan bahwa segala urusan hanya dapat terlaksana dengan izinnya. Membacanya berarti menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah agar dilimpahkan keberkahan dalam amal yang dikerjakan. Saudaraku, mengucapkan Bismillah bukan hanya formalitas. Ia adalah pernyataan tauhid, pengakuan bahwa kita tidak memiliki daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Dalam setiap aktivitas kita, ketika bekerja, berdagang, menulis, makan, atau bahkan sekadar melangkah keluar rumah, ucapan Bismillah menjadi pagar perlindungan dari tipu daya setan dan menjadi pintu masuk keberkahan rezeki. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menyebutkan bahwa kalimat Bismillah adalah bentuk isti'anah, yakni memohon pertolongan kepada Allah. Ketika seorang hamba mengucapkannya, maka seluruh amalnya akan berada dalam penjagaan Allah. Maka tidak heran jika rezeki yang dia dapatkan bukan hanya halal, tetapi juga penuh berkah. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Adhkar menegaskan, disunahkan membaca Bismillah pada setiap amal dan ucapan, karena di dalamnya terdapat pengagungan kepada Allah, peringatan bagi jiwa agar tidak lupa kepadanya, serta menjaga amal agar tidak bercampur dengan hal-hal yang sia-sia. Saudaraku, banyak orang bekerja keras siang dan malam, namun hasilnya tidak pernah dirasakan berkahnya. Harta cepat habis, hati tetap sempit, dan keluarga terasa hampa. Bisa jadi semua itu karena ia mengandalkan kekuatannya sendiri, lupa menyandarkan dirinya kepada Allah sejak awal. Dengan Bismillah, kita sedang menyerahkan urusan rezeki sepenuhnya kepada Allah, Sang Pemilik langit dan bumi. Perhatikan bagaimana Al-Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seakan Allah mengajarkan bahwa setiap doa, setiap ibadah, setiap permohonan harus dimulai dengan namanya, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jika Al-Quran saja dibuka dengan Bismillah, bagaimana mungkin kita membuka hidup tanpa menyebutnya? Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumiddin menuliskan sebuah hikmah indah. Barang siapa mengawali setiap amal dengan Bismillah, maka ia telah menggantungkan amalnya kepada kekuasaan Allah, bukan pada kekuatannya sendiri. Maka Allah akan mencukupkannya dengan keberkahan yang tidak pernah ia sangka-sangka. Saudaraku, mulailah hari-harimu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan saat membuka mata di pagi hari, saat melangkah menuju tempat kerja, saat memulai usaha, bahkan saat berniat mencari nafkah untuk keluarga. Karena pada hakikatnya, rezeki bukan semata hasil dari kerja keras, melainkan keberkahan dari Allah. Maka, jangan pernah remehkan doa pendek ini. Di balik kesederhanaannya, ia menyimpan kekuatan besar untuk membuka pintu-pintu rezeki,
menghalau keburukan, dan mendatangkan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. Yang kedua adalah hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Doa kedua yang penuh makna ini berbunyi, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Artinya, cukuplah Allah bagiku, tiada ilah yang berhak disembah selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah Rabb, pemilik arsy yang agung. Surah At-Taubah ayat 129. Doa ini bukan sekadar rangkaian kata, tetapi benteng keimanan. Seorang hamba yang mengucapkannya berarti telah menegaskan bahwa dirinya tidak bergantung pada makhluk, melainkan hanya pada Allah semata. Ia yakin bahwa rizki, keselamatan, bahkan kehidupan dan kematian, semuanya berada dalam genggaman Allah, bukan pada kekuasaan manusia. Dalam sebuah riwayat, doa ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam saat dilemparkan ke dalam kobaran api oleh kaumnya. Saat itu malaikat Jibril datang menawarkan pertolongan, namun Nabi Ibrahim menjawab, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan Dialah sebaik-baik pelindung. Allah pun menjadikan api yang membakar itu terasa dingin dan menyelamatkan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya, ayat ini mengandung makna bahwa seorang mukmin harus menjadikan Allah sebagai tempat kembali dalam segala urusannya, bertawakal kepadanya, dan percaya bahwa Dialah satu-satunya Rabb yang mengatur segala sesuatu. Saudaraku, banyak orang merasa rizkinya sempit karena hatinya lebih banyak bergantung pada manusia. Ia berharap pada bosnya, pada kliennya, pada pasar, atau bahkan pada kekuatan dirinya sendiri. Padahal rizki itu murni dari Allah, manusia hanya perantara. Ketika kita bergantung pada perantara, kita sering kecewa. Namun jika kita menyerahkan urusan kepada Allah, maka pintu-pintu rizki akan terbuka dengan cara yang tidak pernah kita duga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, niscaya kalian akan diberi rizki sebagaimana burung diberi rizki. Ia pergi pagi hari dalam keadaan lapar, lalu kembali sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini adalah penegasan bahwa tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Lihatlah burung, ia tetap keluar dari sarangnya mencari makanan. Namun hatinya tidak pernah gelisah karena ia yakin Allah akan memberi. Begitu pula kita, bekerja, berusaha, berdagang, belajar, tetapi hati tetap tenang, sebab yang mengatur hasilnya adalah Allah. Imam An-Nawawi rahimahullah menuliskan dalam syarah Sahih Muslim, tawakal adalah menyandarkan hati kepada Allah semata dalam meraih manfaat dan menolak mudarat dengan tetap mengambil sebab-sebab lahiriah yang diperintahkan. Maka doa ini bukan hanya bacaan di lisan, melainkan penegasan sikap, batin, bahwa hati kita hanya tenang jika bersandar kepada Allah. Ketika rizki terasa sempit, jangan sibuk menghitung berapa banyak manusia yang bisa membantu kita. Sebaliknya, ucapkanlah doa ini dengan penuh keyakinan. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Saudaraku, rizki yang penuh berkeberkahan tidak akan pernah salah alamat. Tidak mungkin Allah menahan apa yang menjadi jatah kita, dan tidak mungkin pula manusia mampu memberi apa yang bukan ketetapannya. Dengan doa ini, kita diajarkan untuk mengembalikan segala urusan kepada Allah, agar hati lapang dan jiwa tenang. Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah berkata dalam Ihya Ulumuddin, hakikat tawakal adalah hilangnya kegelisahan hati karena terlalu berharap pada makhluk. Seorang hamba yang bertawakal hanya akan tenang bersama Allah, meski seluruh dunia berpaling darinya. Saudaraku, betapa banyak orang yang kaya raya, namun tetap resah hatinya. Betapa banyak yang sibuk mengejar rizki, tapi lupa siapa yang memberi rizki. Dengan doa ini, kita menegaskan kembali bahwa Allah adalah sandaran utama, penolong sejati, dan Rabb yang mengatur seluruh jagat raya. Maka bacalah doa ini setiap pagi, setiap keluar rumah, atau saat menghadapi kesulitan dalam mencari nafkah. Insya Allah, Allah akan cukupkan kebutuhan kita, bukakan jalan rizki, dan jaga kita dari ketergantungan kepada selainnya. Yang ketiga adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saudaraku yang semoga selalu dirahmati Allah. Doa ketiga ini adalah doa yang Allah sendiri ajarkan dalam Al-Quran, sebuah doa yang ringkas namun mencakup segala kebutuhan manusia di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Rabb kami,
berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari siksa neraka. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya, ayat ini adalah doa yang paling luas maknanya, karena mencakup permohonan terhadap seluruh kebaikan dunia, seluruh kebaikan akhirat, dan perlindungan dari segala keburukan akhirat. Maka doa ini bukan hanya tentang meminta rezeki dunia, tetapi juga meminta keselamatan akhirat. Ulama tafsir menjelaskan bahwa hasanah fid dunia mencakup kesehatan, keluarga yang baik, rezeki yang halal dan berkah, ilmu yang bermanfaat, amal soleh, dan kehidupan yang tentram. Sementara hasanah fil akhirah adalah masuk surga, mendapat rahmat Allah, bertemu dengannya, serta selamat dari neraka. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menuliskan doa ini adalah permintaan yang paling lengkap dan paling bermanfaat bagi manusia. Barang siapa yang dianugerahi doa ini, maka seakan ia telah dikumpulkan baginya seluruh kebaikan dunia dan akhirat, serta diselamatkan dari keburukan keduanya. Saudaraku, perhatikanlah betapa indahnya doa ini. Kita seringkali terjebak dalam doa yang sempit, hanya meminta harta, hanya meminta kesehatan, hanya meminta kelapangan. Padahal doa yang Allah ajarkan mencakup seluruhnya sekaligus. Dengan doa ini, kita tidak hanya minta rizki, tetapi rizki yang baik, halal, berkah, dan membawa ketenangan jiwa. Rasulullah SAW sendiri sering membaca doa ini. Dalam sebuah riwayat disebutkan, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, doa yang paling sering dibaca Nabi SAW adalah Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Betapa doa ini sederhana, mudah dihafal, namun selalu dibaca oleh Nabi yang mulia. Ini menjadi isyarat betapa doa ini mencakup seluruh kebutuhan hidup manusia. Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan dalam Al-Adhkar, doa ini merupakan doa yang sebaik-baiknya dipanjatkan karena meliputi seluruh urusan dunia dan akhirat. Saudaraku, setiap kita pasti menginginkan kebahagiaan di dunia. Rumah yang tenang, keluarga yang harmonis, rezeki yang mencukupi. Tetapi jangan sampai kita lupa, kebahagiaan itu tidak berarti jika di akhirat kita tersiksa. Doa ini mengajarkan keseimbangan, agar kita tidak hanya mengejar dunia lalu melupakan akhirat, dan tidak pula hanya memikirkan akhirat, lalu menelantarkan kehidupan dunia. Kebaikan dunia tanpa kebaikan akhirat adalah kerugian. Demikian pula kebaikan akhirat tidak akan sempurna jika kita lalai mengatur kehidupan dunia dengan baik. Maka, doa ini adalah penuntun jalan tengah yang lurus, sebagaimana syariat Islam datang membawa keseimbangan antara lahir dan batin, dunia dan akhirat. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin menuliskan, seorang hamba yang cerdas adalah yang tidak membatasi doanya hanya pada dunia, sebab dunia hanyalah ladang. Ia pun tidak melupakan dunia, karena dunia adalah sarana menuju akhirat. Maka, doa ini mencakup keduanya dengan sempurna. Saudaraku, amalkan doa ini setiap selesai sholat, setiap pagi sebelum beraktivitas, atau saat sedang menghadapi kegelisahan hati. Dengan doa ini, kita memohon agar rizki yang datang bukan hanya menambah angka dalam tabungan, tetapi juga menambah keberkahan dalam hidup. Kita mohon agar kesehatan tidak hanya untuk bekerja keras, tetapi juga untuk beribadah dengan ikhlas. Kita mohon agar anak-anak bukan hanya menjadi penyemangat dunia, tetapi juga penolong kita di akhirat. Itulah indahnya doa ini, ringkas di lisan, namun luas maknanya. Jika setiap hari kita mengulang doa ini, insya Allah, hidup kita akan lebih tenang, hati lebih lapang, dan rezeki terasa berkah. Yang keempat adalah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Doa keempat ini sering kita baca setelah makan. Namun sesungguhnya, makna doa ini jauh lebih luas dari sekedar ucapan syukur atas makanan yang ada di hadapan kita. Doa ini adalah pengingat agar setiap rezeki yang masuk ke dalam tubuh kita menjadi sumber keberkahan, bukan sebaliknya menjadi sebab kebinasaan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Ya Allah, berkahilah bagi kami apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami, dan lindungilah kami dari azab neraka. Perhatikanlah, doa ini tidak meminta tambahan rezeki, melainkan meminta keberkahan atas apa yang sudah ada. Inilah perbedaan besar antara sekedar banyak rezeki dengan rezeki yang berkah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan dalam Fathul Bari, keberkahan rezeki berarti bertambahnya kebaikan darinya, sehingga rezeki yang sedikit bisa mencukupi, menenangkan hati dan mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Banyak orang yang hartanya melimpah, rumahnya megah, usahanya berkembang, tetapi hatinya gundah, hidupnya tidak tenang, keluarganya retak, waktunya tersita, dan keberkahan seakan hilang. Sebaliknya, ada orang yang rezekinya sederhana, makanannya tidak mewah, tetapi wajahnya berseri, keluarganya harmonis, dan hatinya dipenuhi rasa syukur. Inilah bedanya rezeki yang diberkahi Allah dengan rezeki yang hanya banyak jumlahnya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa ini agar kita tidak terjebak hanya mengejar kuantitas rizki, tetapi lebih mementingkan kualitasnya. Sebab rizki tanpa keberkahan akan terasa hambar. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin menegaskan, keberkahan rizki adalah apabila ia menjadi penolong dalam ibadah, mendekatkan pada Allah, dan tidak melalaikan dari kewajiban. Saudaraku, mari kita renungkan. Betapa banyak makanan lezat yang justru menimbulkan penyakit. Betapa banyak harta berlimpah yang akhirnya mengantarkan pemiliknya pada kesombongan dan kebinasaan. Maka doa ini mengingatkan kita untuk selalu memohon, bukan hanya makanan yang mengenyangkan, tapi makanan yang menyehatkan. Bukan hanya harta yang menambah tabungan, tetapi harta yang menambah ketakwaan. Selain itu, doa ini juga mengandung permohonan agar kita dijauhkan dari azab neraka, seakan mengingatkan kita bahwa tidak semua rezeki yang masuk ke mulut membawa keselamatan. Jika yang dimakan berasal dari yang haram, maka ia bisa menjadi bahan bakar neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarh Muslim berkata, hadis ini adalah peringatan keras agar seorang muslim berhati-hati dalam mencari rizki, karena apa yang dimakan, baik atau buruk, akan mempengaruhi hati, amal, bahkan nasibnya di akhirat. Inilah rahasia doa sederhana ini. Saudaraku, kita memohon bukan hanya agar rizki datang, tetapi agar setiap rizki yang masuk ke tubuh dan keluarga kita penuh berkah, membawa kesehatan, ketenangan, serta menjauhkan kita dari segala bentuk murka Allah. Amalkan doa ini bukan hanya ketika makan, tetapi juga setiap kali kita menerima rezeki dalam bentuk apapun, gaji bulanan, hasil panen, keuntungan usaha, bahkan hadiah kecil sekalipun. Dengan membiasakan doa ini, kita sedang melatih hati untuk selalu bersyukur dan meminta keberkahan. Sebab, hakikat rezeki bukanlah banyaknya angka yang tercatat di rekening, tetapi ketenangan yang hadir bersama setiap nimbat. Itulah yang membedakan orang yang hidup dalam keberkahan dengan orang yang sekedar hidup dalam kelimpahan dunia. Yang kelima adalah Allahumma ghfirli zunubi wa wassi'li fi dari wa barik li fima razaqtani. Saudaraku yang dirahmati Allah, doa kelima ini mengajarkan kepada kita sebuah pelajaran penting, bahwa pintu rezeki tidak hanya terbuka karena kerja keras, tetapi juga karena hati yang bersih dari dosa. Betapa erat hubungan antara istighfar, ampunan Allah, dan kelapangan rezeki. Allahumma ghfirli dhunubi wa wassi'li fi dari wa barik li fima razaqtani. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, lapangkanlah untukku rumahku, dan berkahilah apa yang telah Engkau rezekikan kepadaku. Perhatikan susunan doa ini. Pertama kita memohon ampunan dosa, lalu meminta kelapangan rumah, dan akhirnya memohon keberkahan rezeki. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam Al-Adhkar, penyebutan ampunan di awal doa menunjukkan bahwa dosa-dosa adalah penghalang terbesar rezeki. Maka apabila seorang hamba diampuni dosanya, Allah akan memudahkan baginya berbagai urusan, termasuk urusan rezeki. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, Surah Nuh, ayat 10 hingga 12. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat untukmu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta menjadikan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Ayat ini menjadi bukti nyata bahwa istighfar bukan hanya menyucikan jiwa, tetapi juga menjadi sebab turunnya rezeki. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir Al-Jami' menjelaskan, dalam ayat ini terdapat dalil bahwa istighfar adalah penyebab keluarnya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, bahkan menjadi sebab turunnya keberkahan dalam keluarga dan keturunan. Doa ini juga memohon wasi'li fi dari, kelapangan rumah. Bukan semata-mata rumah besar, melainkan rumah yang penuh ketenangan, cahaya dan kasih sayang. Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, rumah yang lapang adalah rumah yang menenangkan hati penghuninya. Sekalipun kecil ukurannya, jika dipenuhi dengan ridha Allah dan akhlak mulia, maka ia lebih lapang dari istana megah yang penuh pertengkaran. Berapa banyak orang yang memiliki rumah mewah, tetapi hati dan keluarganya sempit, dan berapa banyak orang yang tinggal di rumah sederhana, namun hatinya dipenuhi ketentraman.
Inilah hakikat doa Nabi SAW agar rumah kita bukan sekedar bangunan, melainkan surga kecil yang mendekatkan kita kepada Allah. Kemudian, doa ini ditutup dengan permohonan keberkahan rizki, yakni wabarik li fima razaqtani. Artinya, kita tidak hanya meminta rizki ditambah, tetapi diberkahi. Karena rizki tanpa keberkahan akan menjadi fitnah, sementara rizki yang berkah meski sedikit akan terasa cukup, menenangkan, dan menguatkan ibadah kita kepada Allah. Saudaraku, doa ini adalah kunci agar rizki kita bersih dari penghalang terbesar yaitu dosa, rumah kita lapang dengan ketenangan, dan harta kita penuh keberkahan. Maka biasakanlah membaca doa ini setiap pagi, setelah sholat, dan setiap kali kita merasa hidup terasa sempit. Sebab mungkin bukan usaha kita yang kurang, tetapi dosa-dosa kita yang menutup pintu langit. Dengan istighfar, doa dan tawakal, Allah akan melapangkan jalan keluar dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Yang keenam adalah Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Doa keenam ini adalah salah satu doa yang paling sering diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibaca setelah sholat subuh. Sebuah doa yang singkat namun mencakup 3 permintaan terpenting dalam hidup seorang mukmin: rezeki yang baik, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang diterima. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu rezeki yang baik, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang engkau terima. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ummu Salamah radhiyallahu anha yang menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca doa ini setelah beliau selesai dari salat subuh. Imam Nawawi rahimahullah menegaskan dalam Al-Adhkar, doa ini adalah doa yang sangat agung karena mencakup 3 pilar utama kebahagiaan manusia: kebutuhan dunia, rezeki, kebutuhan akal, ilmu, dan kebutuhan agama, yakni amal yang diterima. Mari kita perhatikan makna setiap bagian doa ini. Pertama, rizqan thayyiban, rezeki yang baik. Bukan sekedar rezeki yang banyak, melainkan yang halal, bersih dari syubhat, dan memberi ketenangan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menafsirkan hadis ini dengan penekanan bahwa rezeki halal adalah pondasi diterimanya doa dan ibadah. Orang yang mengkonsumsi rezeki haram meskipun beribadah keras, maka ibadahnya akan terhalang dari keberkahan. Kedua, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Imam Al-Ghazali rahimahullah membagi ilmu menjadi 2, ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah yang mengantarkan kita semakin dekat kepada Allah, memperbaiki amal, serta memberi manfaat bagi orang lain. Bukan hanya pengetahuan yang menumpuk di kepala, tetapi yang menuntun hati menuju jalan kebenaran. Ketiga, amalan mutaqabbalan, amal yang diterima. Amal tidak dinilai dari banyaknya, tetapi dari keikhlasan niat dan kesesuaiannya dengan tuntunan Rasulullah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, setiap amal yang tidak berdasarkan ilmu syariat adalah tertolak, meski tampak indah di mata manusia. Doa ini mengingatkan kita bahwa tujuan akhir dari setiap amal adalah agar Allah menerimanya, sebab amal tanpa penerimaan Allah tidak akan bernilai di akhirat. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menambahkan dalam tafsirnya, barang siapa yang diberikan oleh Allah 3 perkara ini, rezeki halal, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang diterima, maka sempurnalah baginya nikmat dunia dan akhirat. Saudaraku, doa ini sangat indah jika kita amalkan setiap pagi. Karena pagi adalah awal langkah, maka kita mulai dengan memohon agar Allah menuntun rezeki kita pada yang halal, memberi ilmu yang menyinari, dan menjadikan amal kita diterima. Dengan doa ini, kita menyadari bahwa hidup bukan sekedar mengejar uang, melainkan mengejar keberkahan dan ridha Allah. Yang ketujuh adalah la haula wala quwwata illa billah. Saudaraku, doa atau zikir yang satu ini mungkin sangat sering kita dengar. Kalimat singkat, ringan di lisan, tetapi Rasulullah SAW menyebutnya sebagai kanzun min kunuzil jannah, salah satu harta simpanan dari simpanan-simpanan surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
La haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kalimat ini bukan sekedar bacaan pelipur lara, tetapi mengandung hakikat tauhid yang mendalam. Ia menegaskan bahwa segala gerakan, usaha, rizki, dan kehidupan seorang hamba semuanya tidak mungkin terjadi tanpa izin dan kekuatan dari Allah. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan, makna dari kalimat ini adalah tidak ada kemampuan seorang hamba untuk berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain, tidak pula kekuatan untuk melaksanakan ketaatan atau menjauhi maksiat, kecuali dengan pertolongan Allah. Dengan kata lain, ketika kita melafazkan la haula wa la quwwata illa billah, kita sedang menyerahkan seluruh urusan kepada Allah, mengakui kelemahan diri, dan memohon agar Allah memberikan daya serta kekuatan. Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa kalimat ini adalah salah satu pintu rizki yang besar. Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah, beliau bersabda, perbanyaklah mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah, karena sesungguhnya kalimat itu dapat mengangkat 99 derajat. Yang paling rendah derajatnya adalah menghilangkan kegelisahan dan kesedihan. Hadis riwayat Tabrani. Bayangkan saudaraku, betapa banyak orang yang rezekinya luas tetapi hatinya sempit, pikirannya gelisah dan hidupnya tidak tenang. Namun dengan zikir ini, Allah menjanjikan ketenangan, kekuatan dan keberkahan yang jauh lebih besar daripada sekedar harta. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumiddin menekankan bahwa zikir ini mengajarkan adab penting bagi seorang hamba. Jangan sekali-kali merasa memiliki daya atas rizki atau amal yang kita lakukan, karena semua yang kita capai adalah semata karunia Allah. Inilah yang membedakan antara orang yang sombong dengan hartanya dan orang yang rendah hati dengan rizkinya. Al-Qurtubi rahimahullah juga menafsirkan kalimat ini sebagai tembeng dari kesombongan. Beliau berkata, kalimat la haula wa la quwwata illa billah adalah pengakuan seorang hamba akan kelemahannya dan pengakuan bahwa segala kekuatan hanyalah milik Allah. Maka siapa yang senantiasa melafazkannya, Allah akan cukupkan rizkinya dengan cara yang tidak disangka-sangka. Saudaraku, seringkali kita merasa lelah dengan kehidupan, berusaha keras namun rizki terasa tertutup, berdoa namun hasil terasa jauh. Disinilah zikir ini menjadi pengingat bahwa usaha kita hanyalah sebab, sementara hasil mutlak berada di tangan Allah. Zikir ini juga menguatkan hati dalam menghadapi ujian. Tidak jarang rizki kita terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena Allah sedang mendidik hati kita untuk kembali bertawakal kepadanya. Maka dengan memperbanyak zikir ini, hati kita menjadi ringan, langkah terasa kuat, dan pintu-pintu rizki terbuka dengan izin Allah. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah menambahkan dalam Fathul Bari, kalimat ini adalah penyerahan diri total kepada Allah. Barang siapa melaziminya, Allah akan jadikan ia sebagai sebab datangnya pertolongan, terbukanya jalan, dan dilapangkannya rizki. Sahabat Irman Hidayah, setelah kita menyusuri 7 doa pendek yang diajarkan Rasulullah SAW sebagai pembuka pintu rezeki, ada satu benang merah yang tak bisa kita lepaskan. Rezeki bukanlah semata angka yang tertulis di buku rekening, bukan pula sebatas tumpukan harta yang kita simpan di lemari besi. Rezeki adalah anugerah Allah yang menyeluruh, yang hadir dalam berbagai bentuk. Ketenangan hati, keluarga yang harmonis, kesehatan yang terjaga, teman yang tulus, bahkan udara yang kita hirup setiap detik. Doa-doa yang telah kita pelajari tadi bukanlah mantra atau jampi yang secara instan akan menurunkan emas dari langit. Ia adalah pengingat yang halus namun kuat, bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepadanya. Dengan melafazkannya, kita seakan sedang mengetuk pintu rahmat Allah, menyandarkan diri pada kasih sayangnya, serta melepaskan kesombongan yang seringkali menjerat hati manusia ketika berbicara tentang rezeki. Rasulullah SAW sendiri adalah teladan agung dalam hal ini. Hidup beliau sederhana, seringkali penuh dengan kekurangan secara materi, namun penuh dengan keberkahan. Bahkan, para ulama salaf menegaskan bahwa keberkahan dalam hidup bukanlah banyaknya harta, melainkan ketenangan hati dan kelapangan jiwa dalam menerima takdir Allah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, jika engkau memiliki hati yang qanaah, maka engkau dan raja dunia tiada bedanya.
Betapa dalam makna ini, bahwa rezeki sejati bukanlah milik mereka yang menguasai harta melimpah, melainkan milik mereka yang hatinya lapang menerima pemberian Allah. Doa-doa pendek yang kita bahas tadi, mulai dari Bismillah hingga la haula wala quwata illa billah, adalah jalan untuk menumbuhkan kesadaran itu. Ia mengajarkan tawakal, mengingatkan kita untuk selalu memohon ampun, melatih kita untuk bersyukur atas yang sedikit, dan memberi keberanian untuk menghadapi kesempitan hidup. Bahkan, sebagian ulama seperti Al-Ghazali rahimahullah menekankan bahwa doa adalah senjata orang beriman, benteng yang tak tampak namun mampu menahan badai kehidupan. Saudaraku, mungkin kita seringkali merasa bahwa rezeki kita sempit, pekerjaan tak kunjung berhasil, atau usaha terasa buntu. Namun siapa tahu, Allah sedang menyimpan sesuatu yang lebih indah. Kadang rezeki datang dalam bentuk kesulitan, agar hati kita kembali merendah. Kadang ia hadir dalam bentuk kehilangan, agar kita belajar arti sabar. Dan seringkali, ia hadir dalam bentuk yang sangat sederhana. Senyum seorang anak, doa orang tua, atau sahabat yang setia. Itulah rezeki yang tak ternilai dengan harta dunia. Penutup dari perjalanan ini adalah kesadaran bahwa doa-doa singkat yang kita lafazkan setiap pagi bukan hanya untayan kata, melainkan kunci yang bisa membuka pintu langit. Bukan untuk mengubah kehendak Allah, karena kehendaknya adalah yang terbaik, melainkan untuk mengubah hati kita agar lebih siap menerima takdirnya. Dan pada akhirnya, rezeki yang paling besar bukanlah harta yang menumpuk, bukan pula pangkat yang menjulang, melainkan hati yang selalu bergantung kepada Allah. Sebab hati yang demikian akan selalu merasa cukup walaupun sedikit, akan selalu merasa kaya walaupun sederhana, dan akan selalu merasa dekat dengan Allah meski dunia menjauh. Sahabat Irman Hidayah, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang, simak juga 5 amalan pelindung dari fitnah Dajjal. Linknya kami sematkan di akhir video. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan keluarga kita, melimpahkan rahmat-Nya, serta menyatukan kita kembali di surganya yang penuh kebahagiaan. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai. Karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan inspirasi penuh makna dari channel Irman Hidayah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.